Sejarah samurai membentang selama 700 tahun di Kekaisaran Jepang. Selama itu ada banyak samurai-samurai hebat mengukir sejarah Jepang. Salah satu yang terhebat dan terkenal adalah Miyamoto Musashi. Musashi merupakan ahli pedang dan ronin yang dihormati di Jepang. Kisah hidupnya yang menarik membuat Musashi menjadi salah satu ikon budaya paling terkenal di negeri matahari terbit itu. Detail kehidupan Musashi sering dikaburkan oleh dongeng dan fantasi, bahkan identitas ibunya pun diperdebatkan. Meskipun demikian, beberapa sejarawan berhasil mengumpulkan fakta-fakta seputar samurai terhebat di Kekaisaran Jepang ini. Ia diyakini lahir pada tahun 1584 di Provinsi Harima, Jepang, di Honshu Barat di desa Miyamoto. Musashi juga dikenal sebagai Shinmen Takezo atau Niten Doraku. Konon ia menghabisi lawan pertamanya pada usia 13 tahun bernama Benosuke. Tulis Joseph William di laman All That's Interesting. Ayahnya adalah Miyamoto Munisai, juga seorang seniman bela diri terkenal. Dari ayahnya, hati dan jiwa Musashi mewarisi kecintaan kepada pedang dan berhasrat untuk menjadi pendekar pedang terhebat di Jepang. Meski begitu, ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Seiring dengan bertambahnya usia, ia lebih berpengalaman dengan pedang. Karena itu, Musashi menjadi kritis terhadap teknik seni bela diri ayahnya. Ini memprovokasi ayahnya, menyebabkan Musashi sering melarikan diri dari rumah ke rumah pamannya, Dorinbo. Pamannya adalah pendeta Shinto yang nantinya akan bertanggung jawab atas dirinya, Imbo William. Ketegangan antara ayah dan anak mencapai puncaknya ketika suatu hari Musashi mengkritik teknik ayahnya. Tentu saja tindakan putranya memicu reaksi keras dari pria itu. Munisai melemparkan belati dan pedang ke arah anak itu. Musashi menghindar keduanya. Ia pun meninggalkan rumah masa kecilnya dan tinggal bersama sang paman. Miyamoto Musashi menjadi seorang ronin. Musashi tumbuh dalam masa perubahan besar di Kekaisaran Jepang. Kekaisaran ini bergejolak dengan perang feodal. Saat itu Koshugan Ashikaga yang berkuasa selama semakin menurun kemudian runtuh sepenuhnya pada tahun 1573. Pada tahun 1600, Kekaisaran Jepang terbagi menjadi dua kubu. Kubu di timur yang mendukung Tokugawa Ieyasu, pendiri Koshugan terakhir, sedangkan kubu di barat mendukung Toyotomi Hideyori. Berasal dari barat, Musashi bertugas dalam pasukan Hideyori yang terbukti tidak beruntung setelah pertempuran Sekigahara. Di pertempuran itu, Ieyasu menang dan mengkokohkan kekuasaannya atas Kekaisaran Jepang. Musashi entah bagaimana berhasil melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itu, dia telah menjadi seorang ronin, seorang samurai tanpa tuan. Musashi memutuskan untuk mencari ambisi hidupnya. Ia pun menjadi seorang Shukugyosa, samurai yang mengembara untuk mengasah keterampilan dan keberanian melalui duel mematikan. Duel pertama, duel di Kekaisaran Jepang pramodern adalah urusan serius dan seringkali mematikan. Bahkan ketika menggunakan pedang kayu boken, seperti yang biasa dilakukan Musashi, namun kematian bukanlah tujuan akhir bagi Musashi dan samurai lainnya. Duel pertama Musashi adalah pada usia 13 tahun, di mana dia menerima tantangan terbuka dari seorang samurai tua bernama Arima Hihei. Duel itu berakhir dengan tewasnya Arima Hihei.
Musashi berduel dengan lawan mahir lainnya pada tahun 1599 dan menang. Duel Musashi yang paling terkenal adalah dengan klan Yoshioka Kyota pada tahun 1604. Yoshioka terkenal sebagai guru seni bela diri bagi keluarga shogun yang sudah meninggal. Musashi pertama-tama menantang dan mengalahkan saudara laki-laki tertua Yoshioka, Seijiro. Duel itu berakhir sangat buruk sehingga Seijiro mencukur kepalanya dan menjadi seorang biarawan. Kakak kedua, seorang pendekar pedang yang sama terampilnya bernama Denshi Chihiro, berusaha membalas dendam dalam duel kedua. Musashi melucuti senjata Denshi Chihiro dan memukulnya begitu keras dengan boken. Alih-alih membalas dendam, Denshi Chihiro tewas seketika. Miyamoto Musashi bertarung dengan menggunakan dua pedang. Inilah gaya bertarung yang membuat Musashi menjadi terkenal, Niten Ichihiryu atau gaya dua langit atau dua pedang, Utogawa Kinoyoshi. Mengikuti Yoshioka, bernafsu untuk membalas dendam, dan mungkin lusinan dari mereka berusaha menghabisi Musashi. Namun ia membela diri dengan menggunakan dua pedang. Inilah gaya bertarung yang membuat Musashi menjadi terkenal, Niten Ichihiryu atau gaya dua langit atau dua pedang. Duel bersejarah dengan Sasaki Kojiro. Musashi menghabiskan beberapa tahun berikutnya mengembara di Kekaisaran Jepang dan menantang orang lain untuk berduel. Lawannya berniat untuk mengasah keterampilannya dan memperkuat reputasinya. Sebagian besar kisah duel ini hilang dari sejarah. Namun, duel terpentingnya adalah duel terakhir melawan Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro adalah ahli pedang dari klan Hosokawa yang menguasai Kokura di Kyushu Utara, Jepang. Kojiro dikenal dengan teknik Tsubame Geshi-nya yang secara kasar berarti memutar pedang dengan kecepatan burung layang-layang. Dia juga dikenal dengan pedang panjangnya yang bernama Drying Pole. Reputasi Sasaki Kojiro dikenal di seluruh Kekaisaran Jepang dan dijuluki sebagai iblis dari provinsi barat. Dia menggunakan nama pertempuran Ganryu yang berarti batu besar dan dikabarkan tidak pernah kalah dalam duel. Pedang Kojiro panjang dan dia bertarung dengan pakaian formal. Musashi bertekad untuk mengalahkan ahli pedang luar dalam. Maka Musashi menantang Kojiro melalui salah satu mantan murid ayahnya yang merupakan pejabat senior di Kokura. Persetujuan diberikan dan tanggal ditetapkan pada pagi hari tanggal 13 April 1612. Lokasi duel tersebut adalah sebuah pulau kecil yang sepi bernama Unajima antara Honshu dan Kyushu. Duel Miyamoto Musashi yang paling terkenal adalah dengan Sasaki Kojiro. Reputasi Sasaki Kojiro dikenal seluruh Kekaisaran Jepang dan dijuluki sebagai iblis dari provinsi barat. Musashi kemudian meninggalkan Hosokawa. Pada awalnya ada spekulasi bahwa Musashi tiba-tiba menjadi takut. Musashi membenarkan kepergiannya dan menjelaskan bahwa karena Kojiro melayang penguasa Hosokawa, maka dia secara de facto berperang dan Hosokawa harus pergi. Namun dapat diduga bahwa rencana Musashi yang sebenarnya adalah mengacaukan musuhnya dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Tampaknya Musashi adalah ahli strategi sekaligus ahli pedang. Keesokan paginya Musashi bangun terlambat, mandi dan sarapan dengan santai. Agak terlambat dia naik perahu dayung ke Unajima. Legenda menyatakan bahwa Musashi mengambil dayung ekstra dari perahu dan mengukirnya menjadi pedang kayu. Pedang itu lebih panjang dari pedang Kojiro yang terkenal. Williams menambahkan, Musashi tiba antara jam 9 dan 11 pagi, bukan pada jam 8 pagi yang disepakati.
Tukang perahu mendaratkan Musashi. Musashi yang bertelanjang kaki menemukan Kojiro yang marah dengan senjata di tangan. Rupanya Kojiro telah menunggunya. Kojiro bergegas ke tepi air dan dengan marah melemparkan sarung pedangnya ke dalam air. Musashi tersenyum dan berkata, "Kamu kalah, Kojiro. Hanya pecundang yang tidak membutuhkan sarungnya." Penghinaan dan keterlambatan Musashi benar-benar memberikan efek yang diinginkan. Kojiro menyerbu ke arah Musashi dengan pukulan maut yang diarahkan ke tengah dahinya. Luka itu merobek ikat kepala Musashi tetapi tidak memotongnya. Sementara itu Musashi menjebak Kojiro di tempat yang sama dengan pedang dayungnya, jatuh ke pasir dan menebas Musashi secara horizontal. Pukulan itu menimbulkan luka selebar 7,6 cm di paha Musashi. Namun pukulan itu tidak mengenai pembuluh darah besar manapun. Musashi menyerang lagi, kali ini mematahkan rusuk kiri lawannya. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidung Kojiro saat dia jatuh pingsan. Seketika Musashi memeriksa tanda-tanda kehidupan. Karena tidak ada, dia membungkuk kepada pejabat yang menyaksikan, kembali ke kapal dan berlayar pergi sebelum pengikut Kojiro sempat membalas dendam. Untuk memperingati Kojiro dan duel tersebut, Unajima diganti namanya menjadi Ganryujima. Setelah mengalahkan Kojiro, Miyamoto Musashi bisa mengklaim sebagai pendekar pedang terhebat di Kekaisaran Jepang. Tapi dia baru menjadi samurai terhebat setelah hari-hari duelnya selesai. Kematian Kojiro membuat Musashi sedih dan dia mengalami semacam kebangkitan spiritual. Sementara Musashi kemudian berpartisipasi dalam duel kecil. Musashugo-nya pengembara telah berakhir. Dia menjadi mawas diri dan menulis saat ini, "Saya mengerti bahwa saya belum menjadi pemegang karena keahlian yang luar biasa dalam seni bela diri. Mungkin saya memiliki bakat alami atau tidak menyimpang dari prinsip-prinsip alami, atau lagi apakah seni bela diri dari gaya lain kurang." Setelah itu bertekad untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Saya berlatih siang dan malam pada saat saya berusia 50 tahun. Saya menyadari jalan seni bela diri ini secara alami. Ahli pedang itu menjadi guru seni bela diri dan menganut filosofi Buddhism Zen. Dia juga serius berlatih seni bela diri, menekuni kaligrafi dan melukis. Dia pada kenyataannya menjadi samurai yang ideal sebagai sarjana, seniman, dan ahli pengendalian diri. Pada tahun 1643, Musashi mungkin merasakan kematian datang ketika ia mulai menulis autobiografinya Gorin no Sho. Ini juga dikenal sebagai Kitab 5 Lingkaran. Musashi menyelesaikannya dalam waktu 2 tahun. Diyakini Musashi menderita kanker. Pada Mei 1645, dia memberikan hadiah kepada murid-muridnya dan menulis 21 prinsip disiplin berjudul The Way of Walking Alone. Dia meninggal pada 19 Mei 1645. Seperti The Art of War kayak Sun Tzu, beberapa nasihat Musashi memiliki nilai abadi. Seperti yang ditulis Musashi, tidak ada apapun di luar diri Anda yang dapat membuat Anda menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kaya, lebih cepat, atau lebih pintar. Semuanya ada di dalam, semuanya ada. Jangan mencari apapun di luar dirimu. Kisah hidupnya yang memukau membuatnya terus dikenang hingga kini sebagai salah satu samurai terhebat di Kekaisaran Jepang. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Miyamoto Musashi secara bertahap beralih dari kehidupan samurai menjadi seorang pertapa dan seniman. Setelah duel terkenalnya dengan Sasaki Kojiro pada tahun 1612, perspektif Musashi tentang kehidupan dan warisannya mulai bergeser. Musashi telah menetapkan dirinya menjadi pendekar pedang paling terkenal di Jepang.
Namun pada tahun-tahun berikutnya, ia mempelajari lebih dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Hal ini termasuk seni menulis dan kontemplasi spiritual. Pada tahun 1643, Musashi berusia akhir 50-an, mulai periode pengasingan diri di sebuah gua bernama Reigando yang terletak di dekat Kumamoto. Masa kesendirian ini merupakan masa refleksi dan kreativitas yang intens bagi Musashi. Disinilah dalam ketenangan Reigando, ia menulis kitab 5 lingkaran atau The Book of Five Rings. Karya seni ini menjadi buku klasik yang menawarkan wawasan tentang strategi dan filosofi. Ditulis menjelang akhir hidup Musashi, karya ini merangkum esensi keahlian bela diri pada pandangan filosofinya yang mendalam. Karya ini selesai sekitar tahun 1645, hanya 2 tahun sebelum kematiannya. Musashi juga mendedikasikan banyak waktunya untuk menyempurnakan keterampilan dalam seni lainnya. Ia menjadi seniman berprestasi terkenal dengan sumei, lukisan tinta, dan kaligrafinya. Karya seninya seperti pendekatannya terhadap seni bela diri dicirikan pada rasa keterus-terangan dan kesederhanaan. Lukisannya seringkali menggambarkan subjek tradisional seperti burung, pemandangan alam, dan tokoh Buddha, mencerminkan pengaruh Zen dalam kehidupan dan pemikirannya. Menjelang akhir hayatnya, Musashi juga terlibat dalam pengajaran dan mewariskan ilmu bela dirinya. Dia mempunyai banyak murid, kepada siapa dia mengajarkan gaya ilmu pedangnya. Namun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ajarannya kini tidak hanya menekankan pada teknik, tetapi juga filosofi yang mendasarinya dan pentingnya karakter yang utuh. Miyamoto Musashi meninggal pada tanggal 13 Juni 1645. Dia meninggalkan warisan yang jauh melampaui kehebatannya sebagai pendekar pedang. Tahun-tahun terakhirnya merupakan bukti kepribadiannya yang beragam. Seorang pejuang yang ditakuti, seorang pemikir yang mendalam, dan seorang seniman terampil. Perjalanan hidupnya dari seorang samurai menjadi seniman menyoroti jalur pertumbuhan dan refleksi diri yang berkelanjutan.